Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip etis dalam bisnis. Referensi yang bisa kalian baca berdasarkan Velasquez tahun 2014. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Pendekatan utilitarian untuk evaluasi moral. Yang kedua, konsep hak dalam bisnis. Yang ketiga, definisi keadilan. Yang keempat, konsep etika memberi perhatian. Pada dasarnya, tujuan berbisnis adalah mencari keuntungan. Namun, kita juga perlu memahami bahwa dalam bisnis harus berdasarkan asas biaya dan manfaat. Artinya di sini adalah kita mencari sebesar-besar manfaat dengan sekecil-kecil biaya. Namun juga harus memperhatikan etika. Teori teologi atau utilitarian adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, legal yang berdampak pada banyak orang di lingkungan. Definisi utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang akan dibebankan pada masyarakat. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan orang banyak. Dapat disimpulkan bahwa dasar objektif teori ini adalah dengan melihat apakah kebijakan tersebut membawa manfaat. Misalnya, kesenangan, kebahagiaan, atau malah memberikan kesusahan bagi orang lain. Langkah konkret yang perlu diambil dalam membuat kebijakan bisnis berkaitan dengan analisa keuntungan dan kerugian. Yang pertama, tentukan tindakan alternatif apa yang tersedia dengan mengumpulkan dan mempertimbangkan alternatif kebijakan dan kegiatan bisnis sebanyak-banyaknya. 2. Seluruh alternatif pilihan dalam analisa keuntungan dan kerugian dinilai berdasarkan keuntungan yang menyangkut aspek-aspek moral. Yang ketiga, pilih alternatif yang menghasilkan jumlah utilitas terbesar. Masalah dalam pengukuran utilitarianisme. Konsep ini menyatakan bahwa semua barang dapat diperdagangkan setara satu sama lain. Namun, tidak semua memiliki nilai yang setara. Seperti kehidupan, cinta, kebebasan, kesehatan, kecantikan, yang nilainya tidak dapat disamakan nilainya dengan barang ekonomis. Hambatan yang dihadapi saat menilai utilitas antara lain, pertama, bagaimana nilai utilitas dari berbagai tindakan yang berbeda pada orang yang berbeda dapat diukur dan diperbandingkan. Kedua, biaya dan keuntungan tampak sulit dinilai. Yang ketiga, banyaknya keuntungan dan biaya dari suatu tindakan tidak dapat diprediksi, maka penilaian tidak dapat dilakukan dengan baik. Keempat, masih belum jelas apa yang bisa dihitung sebagai keuntungan dan yang dihitung sebagai biaya. Hak dan keadilan. Definisi hak yaitu hak individu atas sesuatu. Seseorang memiliki hak ketika orang itu berhak untuk bertindak dengan cara tertentu atau berhak menilai orang lain bertindak dengan cara tertentu terhadapnya. Dalam menanggapi kritik utilitarianisme, telah mengusulkan versi alternatif yang penting dan berpengaruh yang disebut aturan rule utilitarianism, yaitu seseorang tidak pernah seharusnya bertanya apakah tindakan tertentu itu akan menghasilkan jumlah utilitas terbesar. Sebaliknya, seseorang seharusnya bertanya apakah tindakan itu diperlukan oleh aturan moral yang benar yang harus diikuti oleh semua orang. Hak moral memiliki 3 karakteristik penting yang memberikan fungsi perlindungan. Antara lain, 1. Hak moral erat kaitannya dengan kewajiban. Yang kedua, hak moral memberikan otonomi dan kesetaraan bagi individu dalam mencari kepentingan mereka. Ketiga, hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan seseorang dan untuk melindungi orang lain. Hak orang itu terbagi atas 2, hak negatif dan hak positif. Hak negatif contohnya adalah hak untuk
tidak ikut campur dalam kegiatan tertentu dari orang yang memegang hak tertentu. Misal, hak privasi. Sedangkan hak positif, yaitu memberikan pemegang hak apapun yang ia butuhkan untuk mengejar minatnya secara bebas. Misal, hak untuk pendidikan, hak atas perawatan medis. Hak kontrak dalam bisnis. Hak kontrak dalam bisnis ini terkait dengan perjanjian bisnis antara satu orang dengan orang lain. Ada 4 hal dalam kontrak terkait dengan bisnis. Yang pertama, kedua belah pihak dalam kontrak harus memahami sepenuhnya sifat dari perjanjian yang mereka buat. Kedua, kedua belah pihak dilarang mengubah fakta perjanjian kontraktual dengan sengaja. Ketiga, kedua belah pihak dalam kontrak tidak boleh menandatangani perjanjian karena paksaan atau ancaman. Yang keempat, perjanjian kontrak tidak boleh mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral. Dasar hak moral menurut Kant. Hak moral menurut Kant mengharuskan setiap orang diperlakukan sebagai orang yang bebas dan setara. Kant menyediakan setidaknya 2 cara merumuskan hak moral, yaitu 1. Universalisabilitas, yaitu alasan seseorang melakukan suatu tindakan haruslah alasan yang dapat diterima semua orang, setidaknya dalam prinsip. Yang kedua, reversibilitas, yaitu alasan seseorang melakukan suatu tindakan haruslah alasan yang bisa dia terima jika orang lain menggunakannya, bahkan sebagai dasar dari bagaimana mereka memperlakukan diri. Masalah pada pandangan Kant ada 2, yaitu teori Kant tidak cukup tepat untuk bisa selalu bermanfaat. Kedua, kriteria universabilitas dan reversibilitas yang belum jelas. Keadilan dan kesamaan. Keadilan digunakan untuk mengevaluasi tidak hanya tindakan individu, tetapi juga praktik dan institusi sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Keadilan pada umumnya memiliki makna yang lebih terbatas, yaitu lebih dekat dengan adil. Tipe keadilan. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban masyarakat yang adil. Kedua, keadilan retributif, yaitu hanya merujuk pada pengenaan hukuman dan hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan. Ketiga, keadilan kompensasi, yaitu menyangkut cara yang adil untuk memberi kompensasi kepada orang-orang atas kehilangan ketika mereka diperlakukan salah oleh orang lain. Prinsip dari distribute justice. Pertama, egaliter, yaitu mendistribusikan secara merata ke semua orang. Maksudnya, semua orang harus memperoleh bagian keuntungan dan beban masyarakat atau kelompok individu dalam jumlah yang sama. Kedua, kapitalis, yaitu distribusikan dengan kontribusi. Artinya adalah keuntungan haruslah didistribusikan sesuai dengan nilai kontribusi yang diberikan kepada individu pada masyarakat, tugas kelompok atau pertukaran. Ketiga, sosialis, didistribusikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Beban kerja haruslah didistribusikan sesuai dengan kemampuan orang-orang, dan keuntungan haruslah didistribusikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Keempat, libertarian, distribusikan dengan pilihan gratis. Maksudnya di sini adalah dari setiap orang sesuai dengan apa yang dipilih bagi setiap orang sesuai dengan apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Yang kelima, roles, mendistribusikan dengan kebebasan yang sama. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar paling ekstensif, yang dalam hal ini mirip dengan kebebasan untuk semua orang. Etika memberi perhatian. Etika kepedulian adalah etika yang menekankan bahwa kita memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Simpulan pertemuan kali ini adalah bahwa dalam melakukan bisnis, kita tidak boleh hanya berpikir untuk mencari sebesar-besar keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar atau masyarakat di mana perusahaan kita berdiri atau operasional kita berjalan. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.